Oke guys, sekarang kita sudah nyobain AirPods Pro dengan aplikasi recorder app di Android nih guys ya. Ya, seperti kalian di sini. Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu earbuds ya, TWS yang hype ya, produk terbarunya dari Apple. Jadi ini adalah AirPods generasi ketiga. Setelah sebelumnya AirPods generasi kedua itu muncul terakhir di tahun 2019, kali ini AirPods melanjutkan generasinya dari AirPods versi kedua. Masih menggunakan H1 chip ya dari Apple, atau chip yang sebenarnya sudah lama dipakai dari versi-versi sebelumnya. Bahkan di AirPods yang versi Pro itu tetap pakai yang H1 ini. Generasi ketiga ini harganya sekitar $179 atau sekitar 2.500.000-an ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, AirPods Pro yang Gen 3 ini justru lebih mahal dari yang versi Pro. Mungkin karena masih hype ya, dan masih banyak orang yang cari, jadi harganya meningkat ya. Padahal kalau dari segi spesifikasi, iya, TWS ini belum support ANC ya, masih di bawahnya versi Pro. Oke guys, kalau lihat dari fisiknya, AirPods ini tuh mirip banget dengan yang versi Pro, tapi ternyata kalau kita side by side itu dia lebih kecil, lebih besar dari versi AirPods Pro yang vertikal ya. Nah, kalau yang ini tuh di tengah-tengah di antara AirPods generasi kedua dan AirPods Pro. AirPods generasi ketiga ini benar-benar berbeda dari versi 1 dan versi 2. Sekarang ini mendekati yang versi Pro. Generasi ketiga ini tidak punya ear tips, jadi ini open ear tanpa ear tips. Nah, mereka ini semua sudah support IPX4, artinya kalau untuk cipratan air yang ringan seperti air hujan atau keringat kita itu masih bisa dipakai. Jadi kali ini sudah water resistant ya guys ya. Terus sama seperti sebelumnya, di sini ada sensor yang mendeteksi skin. Jadi ini adalah skin detector ya. Berbeda dengan versi sebelumnya ya, yang pakai IR sensor ya untuk mendeteksi auto pause atau enggak. Jadi TWS ini masih sama seperti versi Pro-nya atau bahkan versi yang generasi kedua. Jadi kalau dari telinga kita ini sudah copot, itu dia akan auto pause ya. Kalau dua-duanya kita copot, itu akan auto stop. Dan begitu kita pasang lagi, dia bisa langsung auto resume atau auto play. Nah, yang membedakan dengan versi sebelumnya adalah, jadi kalau misalnya kalian masukin ke dalam kantong atau ke dalam pouch, nah itu dia nggak akan auto resume ya. Jadi ini katanya khusus seperti itu. Nah, terus di bagian stemnya, dia itu lebih kecil dari versi Pro ya. Walaupun masih menggunakan model yang sama, di sini kita pakai pressure switch ya, atau pressure control. Jadi di stemnya ini berfungsi untuk play, pause, oke, kontrol semua kegiatan kita pada AirPods. Nah, dia nggak sama seperti versi sebelumnya ya. Justru ini bakal sulit untuk dikontrol kalau kalian yang makainya lagi untuk kegiatan berolahraga. Agak sulit untuk menggapai di telinga kita gitu guys ya. Nah, untuk pairing ini masih sama versi sebelumnya. Tinggal buka case ya, untuk di iOS device atau di Apple ecosystem, dia akan muncul pop-up atau animation. Nah, di situ kalian tinggal connect dan boom. No kendala sama sekali ya, smooth sama seperti sebelumnya. Dan tentunya kalau kalian pengen pakai ini di Android ya, ini juga tetap bisa dipakai di Android, dan kalian harus ngelakuin ini secara manual ya guys ya. Kalian tinggal buka setting dan dengan tahan ya tombol yang ada di belakang mode pairing, lalu connect ke Android kalian. Tapi bedanya kalau di Android tentu nggak akan ada muncul animasinya guys ya. Kalian juga bisa aktifkan fitur yang hype ya, di sini adalah fitur spatial, yaitu virtual sound yang bikin kasih kesan bahwa suara tuh ada di sekitar kita. Nah, untuk di iOS yang terbaru yang di poin 15, kalian tuh bisa atur kontrolnya dari si AirPods ini ya. Nah, di situ kalian bisa setting apakah backgroundnya bisa dihidupkan ya. Nanti kalian bisa pilih dengerin musik sambil dengerin background white noise ya, atau ngedengerin black noise. Pokoknya dengerin musik sambil ada background kayak hujan segala macam, itu bisa disetting. Dan juga ada live focus ya, atau live hearing ya. Jadi kalian bisa ngedengerin mikrofon dari handphone langsung ke telinga kalian, meski kalian tetap bisa ngedengerin musik gitu. Jadi ini kayak sebenarnya cocok mode untuk spying gitu ya. Maksudnya kalian tetap bisa live ngedengerin suara sekitar ya. Karena sebenarnya ini nggak seperti versi yang Pro, nggak ada ANC-nya, nggak ada transparansinya. Terus untuk mode spatialnya, kalian bisa aktifkan ya stereo sound atau mau spatial sound ya. Kalian bisa atur itu, dan pada menu shortcut di luar, kalian juga bisa pilih mau yang fix spatial ya, atau yang head tracking ya. Jadi kalau head tracking ini menariknya, suara itu akan berpindah-pindah dari kuping kiri dan kuping kanan. Jadi kalau kalian nengok sebelah kanan, nah itu tuh
suaranya akan pindah ke sebelah kiri. Intinya kayak virtual sound lah ya. Mungkin buat kalian yang sudah pakai AirPods Pro atau AirPods Max, nah ini sudah familiar. Dan sekarang ini punya fitur yang sama. Jadi buat kalian yang sedang nonton film, nonton di iPad, nonton di iPhone ya, nah itu tuh akan berfungsi sebagai device kalian. Jadi seolah-olah kalian ngedengerin musik itu secara live gitu ya. Jadi kalau kalian menjauh, nah itu pun suaranya akan sedikit berubah gitu ya. Kalau kalian dengerin di musik atau source sendiri yang nggak punya support spatial ya, sebenarnya mereka tetap akan di-convert otomatis ke spatial ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau lagu favorit kalian ini bisa atau nggak dipakai spatial mode gitu ya. Nah, untuk baterainya, TWS ini dibandingkan versi AirPods yang sebelumnya, itu ada peningkatan di konsumsi baterainya. Kalau sebelumnya bisa sampai 4 jam ya AirPods 2, ini tuh lebih baik, bisa sampai 6 jam lebih. Nah, kalau pakai case-nya, itu bisa sampai 4 kali ngecas. Generasi ketiga ini bisa bertahan sampai 30 jam dengerin musik. Yang baru di TWS ini adalah, kali ini adapternya sudah support wireless charging MagSafe ya. Jadi kalau kalian punya MagSafe charger gitu ya, wireless charger, ini bisa dipakai. Nah, tapi sayangnya dan anehnya, ini nggak bisa reverse charging di iPhone. Jadi, kalau iPhone biasanya punya reverse charging ya, kalau ini taruh di iPhone, itu nggak bisa ngecas, guys. Jadi, gue nggak ngerti ya, kenapa fiturnya setengah-setengah. Kalau dipakai untuk bermain game, memang menariknya ya, delay yang ada pada iPhone ini nggak begitu besar. Jadi, masih cukup bagus. Kalau gue ngecek delaynya di real time test, nah itu masih sangat bagus, guys. Tapi memang kalau gue pakai untuk game yang FPS kayak Call of Duty, sedikit delay sekitar 300 sampai 400 millisecond atau hampir setengah detik. Jadi untuk game yang kompetitif ini memang masih ada sedikit delay. Asiknya ketika dipakai di Android itu pun sama. Jadi nggak ada perbedaan atau delay yang begitu jauh ya. Nonton di YouTube, nonton streaming video juga nggak ada delay. Mau di iPhone atau maupun di Android. Dan ini ya lumayan oke lah ya. Gimana hasilnya? Aku belum bisa lihat, jadi nanti harus dilihat kalau sudah selesai. Oke, yang paling menarik, gimana sih quality dari TWS ini ya? Suara yang dihasilkan, begini. Ketika kita mendengarkan ini pertama kali, gue ngerasa ini lebih dekat kepada versi yang Pro atau versi AirPods Pro. Kalau udah dibandingkan dari AirPods 2, seingat gue ini jauh lebih baik, guys. Pertama, masih wide gitu ya, enak didengar, dan sekarang ini rasanya lebih bertekstur dan lebih ngebas. Tapi memang sayangnya karena ini open ear sama seperti yang generasi kedua dan tidak seperti Pro. Bassnya tuh nggak sebulat ini versi Pro. Isolasinya tuh jelek banget ya, artinya suara di luar masih tetap bisa masuk. Treble-nya atau high frequency-nya tuh terdengar sangat bagus dan cukup ngecering. Suara mid-nya juga lumayan cukup jelas. Tapi memang terasanya aneh kalau misalnya kita paksa TWS itu lebih dalam gitu ya. Suara yang dihasilkan tuh sedikit berbeda. Karena memang kalau gue lihat juga di net frekuensi wave-nya, TWS itu sebenarnya nggak begitu akurat ya, atau sebenarnya ya cukup buruk untuk harga segini ya. Dan desainnya itu seperti sebuah speaker, jadi lebih baik lu nggak begitu tekan banget gitu guys ya, karena dia memang sifatnya open ear gitu ya. Gue sebenarnya suka bass head ya, dan menurut gue nih bass seperti ini 70% gue puas gitu ya sebenarnya. Mungkin ya kalau kalian ngincer banget bassnya ya, menurut gue ini masih kurang ya. Mungkin kalian perlu pikir-pikir lagi guys, mending ambil yang versi Pro. TWS ini tuh punya software yang sama seperti versi AirPods Max-nya ya. Dia punya adaptive EQ yang nanti menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Tapi sepengalaman gue pakai, yang gue rasain tuh dia sedikit menambah desibel ya, pada lingkungan-lingkungan yang sangat suaranya kenceng gitu ya. Sedikit nggak begitu terasa, tapi emang menarik kalau dia bisa mempertahankan sesuai dengan settingan atau volume yang kita sesuaikan gitu ya. Sayangnya ini nggak ada manual EQ ya, itu equalizer yang bisa kita setting seperti pada flagship TWS mahal harga segini ya. You know lah, ini Apple gitu ya, semuanya terbatas. Jadi TWS itu sebenarnya memang pasarnya buat pasar konsumen Apple ya. Dia memang cocok banget buat kalian pakai di ekosistem Apple. Dan dia juga bisa multi pairing ya. Jadi kalau kalian punya dua device iOS, jadi buat dipakai ke iPad atau dipakai ke iPhone sekaligus, nah itu tuh bisa connect dua sekaligus. Jadi kalau kalian play di iPad, dia langsung pindah ke iPad. Kalian play di iPhone, dia langsung pindah di iPhone. Jadi udah multi point ya. Dan untuk dipakai di Mac, di TV, itu tuh bener-bener smooth. Dan ini adalah satu keuntungan dan kelebihan dari AirPods ini, karena dia memang diciptakan khusus untuk ekosistemnya Apple. Nah, terus masuk kepada microphone quality-nya. Gue pribadi ya, gue tuh selalu takjub sama H1 chip ya. Jadi menurut gue ini salah satu TWS kelas atas lah ya untuk microphone ya, dibandingkan kayak Jabra atau Sony ya. Ya mungkin yang paling mendekatkan mungkin Sony gitu ya. Jadi kalau kalian untuk pakai telepon ya, ini cukup lancar ya. Lebih baik dari versi yang kedua, tapi pribadi ya, gue lebih suka yang versi Pro.
Kalau dipakai untuk telepon, dipakai untuk pakai FaceTime ya. Nah, itu tuh ada sedikit suara yang bisa mereduce noise di sekitar kita. Nah, karena dia punya kodek baru guys, jadi buat dipakai telepon ya, itu dipakai untuk FaceTime ya. Dia punya kodek ASI ELD kodek ya. Ini kodek yang khusus diciptakan dari Apple sendiri ya untuk mereduce noise ketika dipakai untuk telepon atau dipakai untuk FaceTime atau video call dan seperti itu ya. Nah, untuk tahu dan jelasnya lebih baik kalian menilai sendiri ya. Ini kualitasnya bagus atau enggak. Oke guys, sekarang kita sudah nyobain AirPods Pro dengan aplikasi recorder app di Android nih guys ya. Jelas seperti kalau di sini. Gue cobain install AirPods Pro ini di Android dan sekarang gue lagi di Ruangan ya, di dalam indoor ya, di cafe, dan lihat suaranya gimana, bagus dibandingkan dengan suara di kamera. dan dibandingkan dari AirPods generasi ketiga ini suaranya kayak ini gue ngomong dengan suara yang standar ya. Oke, sekarang kita mau cobain suara mikrofonnya dari AirPods generasi ketiga ini ya. Sekarang kita coba record di Voice Memo app. Nah, untuk mengetahui kualitas mikrofonnya, sekarang di belakang gue ada musik background yang sedang berputar ya. Nah, suaranya gimana, ketangkapnya bagus atau enggak ya guys ya, dibandingkan dengan yang dari kamera dibandingkan dengan dari mikrofon ini. Nah, terus fitur yang menarik lagi adalah Find My Earbuds. Jadi kalau misalnya kalian kelupaan atau taruhnya di mana, nah itu tuh kita bisa cari ini lokasinya di mana sesuai dengan proximity dari handphone kita ya guys ya. Setelah tadi kita bahas fitur-fiturnya dan kelebihannya serta kekurangannya, kalau kalian sebelumnya pengguna AirPods yang Gen 1 dan Gen 2, menurut gua perlu update kalau kalian punya budget ya. Tapi apakah harus update ke sini? Jadi gini, kalau bicara harga ini masih unik ya. Secara fitur, AirPods versi Pro itu lebih lengkap dan punya isolasi yang lebih baik. Salah satu yang nggak punya versi Pro itu adalah si MagSafe chargernya yang bisa dipakai untuk wireless charging. Jadi buat kalian yang mencari bass, ANC, transparency, atau semua fitur yang paling top terkini gitu ya, gue sih saranin lu mending upgrade ke versi Pro. Pertama yang gue kurang suka itu adalah modelnya yang tanpa ear tips, itu bikin kita isolasi yang nggak begitu bagus ya. Tentu dibandingkan dengan AirPods Pro yang punya ear tips ya, itu keren banget. Dan kedua, nggak semua orang itu cocok pakai model open ear kayak gini ya. Gue punya privilege untuk pakai apa cocok. Seperti yang gue coba ya, gue pakai Rari, bahkan gue pakai Sprint, gue goyang-goyang itu tuh nggak jatuh dari telinga gue karena gue punya kuping yang mungkin pas pakai si AirPods ini. Tapi mungkin belum tentu itu bisa cocok buat kalian, apalagi buat kalian yang punya telinga yang berbeda antara kiri dan kanan, itu nggak akan nyaman. Nah, ear tips itu sebenarnya adalah ngebantu untuk nempel lebih bagus lagi dan lebih lama lagi di telinga ini. Jadi itu adalah alasan kenapa AirPods Pro itu lebih gue rekomendasikan bagi kalian. Dan kalian yang ingin mencari suara yang lebih ngebas dan lebih terisolasi, ya AirPods Pro juga. Dan anehnya lagi memang dari segi harga, saat ini harga AirPods Pro yang resmi itu sekitar 3 jutaan ya, sampai 35 yang katakan yang paling mahal. Masih kadang lebih mahal dibandingkan versi AirPods yang generasi ketiga ini, yang karena ini hype gitu ya. Jadi mendingan kalian pakai yang versi Pro. Yang kita dengar mungkin nanti AirPods Pro ini bakal punya case yang versi wireless charging. Dan memang yang menarik ini, lupa, walaupun di open ear, tapi gue ngerasa nyaman banget dipakai di telinga gue. AirPods Pro dalam waktu yang lama itu akan terasa hit di sini yang bikin mulai agak nyaman ya. Tapi kalau versi yang Gen ketiga ini di kuping aku tuh surprisingly dipakai berjam-jam tuh tetap nggak begitu panas gitu ya. Jadi kalau gue yang memilih, ini menurut gue ini easy choice ya. Gue sih bakal lebih pilih AirPods Pro. Jadi kalau secara normal AirPods Gen 2 itu harganya di 2 jutaan, yang Gen 3 ini adalah di 2,5 juta. Versi Pro-nya itu dari 32 sampai 35. Dan hal yang lebih unggul yang ada di versi Gen 3 ini adalah baterainya. Baterainya di sini lebih awet, sejam 2 jam, menurut gue ini sangat signifikan ya guys ya. Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini tentang AirPods generasi ketiga. Kalau ada hal lain yang ingin lo tanya, lo boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.